Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetrelan ya teman-teman, atau cara merangsang getah karet dengan menggunakan perlakuan tertentu ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah obat perangsang getah karet dan nama mereknya Etrel ya teman-teman. Bukan maksud promosi, tapi yang sering saya pakai nama ini ya teman-teman, produk ini. Dalam satu botol botol Etrel ini berisi 500 ml ya teman-teman. 500 ml ini untuk pencampuran Etrel dan air. Ini kita bagi dua ya teman-teman. Dalam satu botol ini kita bagi dua. Kebetulan ini sudah dicampur dengan air ya teman-teman, dengan bentuk seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini sudah dibagi dua dan tadi tidak sempat memprakteknya cara mencampurannya ya teman-teman. Cara pencampurnya cukup mudah, tinggal ini dibagi dua, dibagi dengan satu wadah yang lain, dicampur air dan kita aduk dengan mengadukan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita akan mengoleskannya di bagian batang karet yang akan kita kasih perangsang getah seperti ini ya teman-teman. Dan langsung saja kita praktekkan ya teman-teman, cara mengetrel batang karet atau memberi perangsang pada batang karet supaya batang karet ini bisa menghasilkan banyak getah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kita memberikan perangsang getah karet ini harus diimbangi dengan pemupukan karet yang akan kita kasih perangsang getah ya teman-teman. Jadi bisa seimbang antara makanan batang karet dan pengeluaran getah yang dihasilkan ya teman-teman. Jadi kalau kita etrel seperti ini, menggunakan etrel seperti ini atau perangsang getah seperti ini, harus diimbangi dengan pemupukan batang karetnya supaya hasil yang didapat dari batang karet yang kita kasih perangsang bisa lebih banyak dan mancur ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung praktekkan ya bagaimana caranya. Caranya cukup simpel sekali ya teman-teman. Batang karet yang sudah kita media seperti ini getahnya lengket ya teman-teman. Ini sangat tipis, jadi kita langsung saja mengoleskannya seperti ini dengan menggunakan sikat gigi bekas seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan kuas kecil ya teman-teman. Jadi kita oleskan seperti ini di media yang sudah sering kita sadap ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pengetrelan atau memberikan perangsang getah untuk tanaman karet ya teman-teman. Jadi perangsang getah ini bermanfaat untuk melancarkan getah karet yang kita sadap ya teman-teman. Jadi harus diimbangi dengan pemupukan supaya hasil tetap bisa maksimal ya teman-teman. Kalaupun tidak diimbangi dengan pemupukan, biasanya batang karet ini akan cepat mati plat atau tidak bisa menghasilkan getah karet lagi ya teman-teman, karena sering deres atau dikuras getahnya, tapi tidak dipupuk ya teman-teman. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Jadi kalau kita memberi perangsang getah seperti ini, getah karet seperti ini, harus diimbangi dengan pemupukan batang karetnya.
Untuk pemupukan biasanya tergantung kita maunya pupuk apa yang biasa kita gunakan. Kalau saya biasanya menggunakan MPK, jadi di situ sudah lengkap semua ada di MPK itu ya teman-teman. Jadi kita tidak mencampur-campurkan lagi dengan bahan-bahan yang lain, cukup satu pupuk MPK saja ya teman-teman. Itu kalau menurut pengalaman saya. Bapak Heru udah berapa lama ini melakukan perangsangan getah ini? Pakai etrel udah berapa lama Pak Heru? Kalau saya ini kalau merangsang getah ini hampir dari batang karet itu mulai disadap. Jadi udah lama ya Pak Heru ya? Sudah menggunakan etrel itu. Cuma perawatan tetap ya? Nah, untuk perawatan batang karetnya tetap kita menggunakan pupuk. Jadi kita imbangi antara perangsang dan pupuk harus seimbang ya teman-teman. Oh gitu ya? Ya. Jadi pupuk yang bagus apa? Coba kasih tadi diulang lagi Pak Heru. Kalau Pupuk karet yang bagus? Pupuk yang saya pakai biasanya MPK ya teman-teman, MPK Mutiara. Sekarang berapa Pak Heru pupuk NPK Mutiara sekarang? Memang MPK Mutiara Yang bagus itu ya? harganya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kita agak berat untuk membeli pupuknya kalau kita tidak memberi perangsang getah seperti ini. Jadi supaya hasilnya maksimal, bisa beli pupuk dan hasil bisa banyak, kita harus memberi perangsang getah seperti ini. Hasilnya akan berlipat-lipat ganda Pak Heru ya? Hasilnya akan bisa memenuhi target kita ya. Iya, udah bahkan lebih ya nampaknya ya. Insya Allah bisa lebih. Iya. Dan kita lanjut ya teman-teman untuk cara pengetrelannya. Oke. Ini yang karet ini berapa hektar Pak Heru? 1 hektar ini, 1 bidang ini ya? 1 bidang nih. Yang ini yang belum, yang udah disemprot tapi udah tumbuh lagi nih. Udah lama nggak nyadap ya teman-teman, karena ini tutorial jadi saya mempraktekannya. Udah pernah gitu, udah pernah melakukannya. Melakukan, jadi saya mempraktekannya dijadikan konten supaya teman-teman yang belum berbagi lah istilahnya ya. Sedikit berbagi yang belum tahu cara pengetrelan seperti inilah kira-kira ya teman-teman. Oke, sangat Walaupun bermanfaat. yang tidak mempunyai kebun karet atau belum pernah menyadap, mungkin teman-teman bisa melihat video ini dan bisa menambah pengalaman teman-teman semua tentang tanaman karet atau getah karet yang ada di kebun ini ya teman-teman. Betul sekali. Lanjut Heru. Mungkin teman-teman pengetrelan kita cukup sekian tutorialnya teman-teman, cara mengetrel atau memberi perangsang getahnya. Dan lain waktu kita akan sambung lagi dengan konten-konten yang sekiranya bermanfaat untuk teman. Mau konten apa lagi besok rencana Pak Heru? Besok rencana mungkin bisa konten tentang membunuh batang karet. Nggak membunuh orang nggak ya? Nggak membunuh orang nggak? Enggak. Oke. Nah, kita akan membunuh batang karet yang sudah ditanami dengan tanaman sawit, yang sudah diganti dengan, yang akan mau diganti dengan tanaman sawit. Oh gitu ya. Ya. Oke. Karena tanaman Ditunggu. sawit, Ditunggu Pak Heru. tanaman sawit yang sudah ditanam di kebun karet sudah besar dan sudah hampir menghasilkan. Jadi kita akan memberikan tutorial cara membunuh batang karet Tanpa menyentuh. Mempraktekkan. Oh, kirain tanpa menyentuh lagi. Harus disentuh. Oh, disentuh ya? Disentuh, Cuma- gimana? Cuma beda gitu ya. Beda. Oke. Ditunggu ya teman-teman ya videonya Pak Heru yang ini yang membunuh batang karet. Beda dengan yang lain pokoknya. Ditunggu aja. Oke Pak Heru, langsung aja ditutup. Oke teman-teman, yang belum bergabung di channel ini silahkan bergabung dengan cara subscribe, komen, dan like. Dan untuk teman-teman yang sekiranya belum mengetahui tentang cara memberi perangsang getah karet, bisa langsung tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Biar paham ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.